warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Yanti Capanay dalam acara Bincang-Bincang COVID di PKRS Kapsul Muhammadiyah Panganan. Saat ini narasumber kita adalah seorang dokter spesialis penyakit paru yang memang merupakan salah satu tim COVID ya, karena memang paru ini kan untuk yang COVID ini memang lebih banyak dominannya dari dokter spesialis paru. Dia adalah Dr. Ricky Awal, SPP. Ini dokter merupakan juga dokter dari Rumah Sakit MTN Payaman, juga sebagai instalasi ruangan instalasi COVID. Selamat pagi Dr. Ricky. Pagi, halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sudah disampaikan, saya Ricky Awal. Saya bertugas sebagai dokter spesialis paru di Rumah Sakit MZ ini. Sudah sekitar 5 tahun lah ya, baru 5 tahun. Juga sekaligus berperan sebagai kepala instalasi di ruangan Pineri COVID-19 di masa depan. Jadi pagi ini tema kita ya dok, bagaimana perasaan petugas-petugas kesehatan yang langsung bersentuhan dengan pasien COVID. Nah, kita pengen tahu nih kira-kira kesan-kesan mereka. Tapi sebelumnya kita juga ingin tahu nih dok, sebagai dokter paru tuh cukup paling paham lah kalau tentang COVID. Bisa nggak dokter jelaskan sedikit tentang COVID menurut dari sisi medisnya dokter? Ya. COVID ya, sebenarnya COVID ini sekarang udah nggak pengetahuan yang spesifik lagi ya, karena begitu banyak informasi-informasi tentang apa itu COVID yang bisa kita lihat di berbagai media, berbagai bahasa, tapi intinya sama, itu kira-kira COVID, Coronavirus Disease 19 yang ditemukan dari 19 itu semacam satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi sesuai dengan namanya virus SARS-CoV-2 yang jenisnya adalah corona. Yang manifestasi utamanya adalah ke paru. Sebenarnya banyak lagi akibat yang timbulkan, tapi yang utamanya ke paru, itu sesak. Jadi untuk COVID ini dok, gejala pertamanya itu sesak atau gejala yang gampang kita kenal itu seperti apa ya dok? Untuk kita tahu oh ini kira-kira dia kena COVID atau curiga namanya. Curiga ya. Yang paling gampang dikenal oleh diri sendiri dan orang lain memang batuk, karena itu kelihatan tampak seseorang itu batuk kan, kelihatan sesak juga, kemudian demam gitu. Tapi ada juga gejala subjektif yang kita nggak tahu nih seorang terisi atau enggak, kan? Beda dengan batuk tadi kan kelihatan oh dia batuk-batuk, udah ada gejala, yaitu hilang penciuman. Jadi sebagian besar pasien-pasien dengan hilang penciuman ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan penunjang positif terinfeksi COVID. Jadi sekarang hilang penciuman juga sudah termasuk ke dalam gejala yang patognomonis, ke dalam salah satu manifestasi klinis di COVID-19. Kalau kita ngomongin batuk, kan batuk tuh banyak ya dok. Ya. Kira-kira khas batuk yang seperti apa yang bisa kita karena untuk diri sendiri kan, oh ini kayaknya curiga nih. Jadi apapun itu, karena pneumonia ya intinya, COVID kan juga pneumonia dengan gejala utama batuk. Batuk ini nggak ada yang spesifik, apakah dia TB, apakah dia kanker paru atau asma, tidak ada yang spesifik. Makanya pertama-tama untuk mengenal itu nggak langsung, cuma dia batuk. Nah sekarang lagi pandemi, kita wajib langsung screening. Nah, kembali lagi ke istilah pneumonia tadi. Khasnya di pneumonia adalah dia gejalanya akut. Tentu dia batuk disertai dengan demam. Nah, kemudian kalau pada stadium lebih berat bisa disertai dengan sesak. Itu ya. Dan biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang yang paling sederhana, contohnya pemeriksaan toraks, itu kelihatan. Nah, yang nanti untuk pastinya baru pemeriksaan PCR, swab. Tapi pertama, di dalam pedoman-pedoman terakhir selalu ada gejala batuk, demam, sesak. Demamnya biasanya suhu lebih dari 39, gitu kan. Frekuensi nafas lebih dari sekian, batuk
kita wajib curiga dulu itu pneumonia, karena sekarang pandemi, wajib curiga COVID, ya, karena itu adalah gejala pneumonia semua. Jadi seseorang yang dicurigai pneumonia sekarang, ya wajib juga dicurigai sebagai pasien COVID. Jadi kalau sampai kita ngerasa nih demam gitu kan tinggi, kalau punya termometer cek ya, kalau cek, 37, kemudian kita batuk, disertai pilek, mungkin sampai sesak, berarti kita harus curiga ya dok ya? Iya. Harus langsung pergi lah ke fasilitas kesehatan dan melakukan pemeriksaan ya. Cepat periksa. Iya, jadi memang ini kan karena gejala itu tidak khas ya, batuk tidak khas semua penyakit paru gitu-gitu aja, batuk, sesak, seperti itu sama. Kecuali tadi tambahan ya, dan ditambah dengan itu udah hampir dari pengalaman kita pasien dengan batuk, sesak, demam, hilang penciuman. Iya. Tapi kalau hilang penciuman itu dokter tunggu kejujuran ya. Ya tunggu kejujuran itu yang saya bilang itu sangat subjektif. Beda dengan batuk nggak bisa diikutin ya. Iya, gitu. Oke dok. Ya. Berarti kan kita bisa tahu nih, seandainya kita tiba-tiba batuk, demam dulu, kemudian batuk, enak badan lah, gitu kan, benar-benar apalagi tambah hilang penciuman, kita harus cepat datang ke vaskes ya dok ya. Iya. Oke, kemudian kita kira-kira nih dok, apa sih yang paling penting gitu untuk kita mencegah jangan sampai kita tertular COVID. Nah, karena kan kita tahu nih COVID ini kan sekarang udah pandemi. Kalau lihat sekarang nih kasusnya malah sekarang ternyata mulai gelombang ya. Naik lagi nih, gelombang. Udah mulai keren. Gelombang berapa ya? Gelombang 2 mungkinnya. Gelombang 3 kayaknya. Gelombang 3. Itu gimana dok? Yang paling pas lah gitu. Apa yang sudah sudah disosialisasikan para pakar dan juga tentunya pemerintah itu sudah paling tepat itu. Istilah 3M yang sudah kita sangat familiar, jangan sekedar istilah saja kan. Menjaga jarak, pakai masker dan itu nggak ada tedengan, nggak ada tawar menawar, itu wajib. Wajib ya. Kenapa? Karena ketika sempat di akhir gelombang kedua dulu kita pikir ini udah kasus sudah menurun, kita pun sendiri di rawatan juga ini udah mulai sedikit nih, pasien udah mulai sedikit, rawatan udah sedikit, itu pun kalau ada pasiennya nggak ada yang berat, ringan gitu kan. Pada saat itu mungkin sebagian dari kita lengah, mulai lagi acara berkumpul-kumpul gitu kan, sering nggak pakai masker, keluar ini udah mau habis. Itulah kondisi-kondisi yang dimanfaatkan oleh si COVID ini, terjadi lagi transmisi. Dia orang masih ada yang positif di luar itu, mungkin yang asimptomatik yang tanpa gejala gitu, tertular berantai ke beberapa orang sampai akhirnya ke yang memang sudah ada komorbid, kasus meningkat lagi. Jadi nggak ada tawar menawar, itu memang cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, memang seperti itu. Itu yang paling pas ya. Paling memang karena lengah kemarin. Tapi kalau bisa disimpulkan sebenarnya COVID-nya masih ada, cuma mungkin kasusnya sudah turun, tapi kalau kita lengah itu kembali lagi ya. Prinsipnya kita menghadapi musuh yang tidak jelas, beda ya. Iya. Nah itu jadi dia nggak tahu kapan menemukan habis kan, kita nggak tahu. Jadi caranya kita gimana? Ya bersifat protektif lah gitu kan. Seperti itu. Kan dia pakai masker dok. Itu apa karena dia sifatnya aerot atau bagaimana tuh? Ya jadi aerosol ya. Jadi terakhir dari berbagai para pakar sudah mengungkapkan ya. Yang aerosol tuh memang ada, yang ada kontak fisik segala macam, kita wajib percaya dulu seperti itu, karena itu sudah ditentukan oleh para pakar yang itu lebih ahli daripada kita semua. Ada teorinya bagaimana dia menempel benda mati kemudian ternyata masih bisa hidup sekian jam. Tentunya penelitian bukan asal bicara ya para pakarnya. Kemudian juga aerosol itu jelas ya. Karena sebagian besar penyakit paru memang dia aerosol kan. Kita nggak benar-benar bisa tahu masker kita melindungi seberapa, apakah 100% atau enggak. Tapi coba bayangkan kalau kita nggak pakai masker sama sekali. Ya, kemudian vaksin terakhir pemerintah juga sudah menyediakan vaksin begitu banyak, masih banyak yang nggak mau. Saya analogikan begini ya, kalau vaksin hujan lebat, kita sendirian pinggir jalan rumah dan harus pulang gitu kan, nggak ada pilihan. Yang idealnya kan kita pakai mantel hujan, pakai payung lengkap atau naik mobil pulang. Ini hal semua itu nggak ada atau belum ada. Kita tetap harus keluar. Yang ada cuma daun talas, daun pisang. Kita pilih mana? Berlari-larian nggak pakai apapun, atau kita pakai daun talas, atau nunggu payung ada dulu? Yang paling cepat tuh pakai daun talas. Jadi itu ini identiknya dengan kayak gitu, analoginya dengan kayak gitu.
Kapan kita mau menunggu vaksin ideal, menunggu mobil atau bus atau jas hujan atau apa yang nggak akan mungkin. Jadi apa yang Nah, ada kita pakai taraf nggak akan melindungi. Siapa bilang? Setidaknya kepala kita kering, ya kan? Itu analoginya. Kita pakailah daripada kita lari, udah jelas-jelas kita basah, kan? Nah, itu saya selalu menganalogikan kayak gitu untuk memotivasi. Vaksin lah, gitu kan? Itu kayaknya bagus ya dok, analoginya untuk orang-orang yang ragu untuk vaksin. Oh Iya. apa ya sih vaksin Vaksin kok lah. sebentar dibikin kok kayak bagus, kualitasnya gimana kan banyak yang dipertanyakan. Nah, iya. Tapi kan daripada tidak sama Ya, silakan sekali. ini kan sampaikan, sosialisasikan. Saya selalu menganalogikan kayak gitu. Ya, jadi intinya daripada tidak sama sekali. Iya, Nah, ini- walaupun ada, nah, kita harus tetap lakukan. Yang membuat vaksin Labontas itu pun tidak pernah mengatakan ini vaksin ini 100% melindungi, enggak, kan memang enggak dia bilang kayak gitu gitu. Tapi kalaupun kita sakit kita tidak menjadi berat, atau kemungkinan kita sakit menjadi lebih kecil. Sama dengan kayak tadi, siapa bilang kita nggak basah pakai Tetap daun basah. pisang, itu tak basah, tapi nggak basah betul gitu kan. Iya, sama. Kapan mau ditunggu jas hujan? Jadi Nggak mungkin. sekarang kan banyak dibalikan tuh dok. Iya. Ngapain vaksin kena juga kok kita? Ya, Karena kan gitu setidaknya kan tidak sekarang lebih kan. berat. Jadi orang suka mengambil melihat dari sisi yang lain kan. Jangan seperti itu. Padahal sebenarnya setelah kita lihat orang yang kena itu, Ya. walaupun dia kena sudah vaksin malah lebih cepat dia sembuhnya. Bergejala, Nah, gitu. tanda gejala nggak ada, udah itu dia cepet. Ya. Nah, hari ini positif, besok udah negatif kan. Negatif. Jadi minimal kayak tadi, walaupun Ya. kita sudah pakai daun talas, tetap kita bisa basah. Daun pisang Walaupun ya, vaksin basah. memang masih berisiko. Iya. Nah intinya kan Si- 3M tadi ya dok. Iya, sama Ini kayak analoginya gitu. bagus Sama sama proteksi tadi ya. ya. Nah, iya. Ya, Jadi itu dipakai. berpikirnya secara ini ya, Kayak komprehensif. gitu, nggak usah gitu. Nggak usah kita pikirin mau dibuat dari apa. Udah pasti lebih hebat daripada kita kan. Dia udah ahlinya. Udah ahli gitu kan. Dok, ingat nggak kasus pertama di Sumbar itu kan dari Persel tuh Ya, kasus 01 ya. Dan dokternya ada dokter Riki. Iya, iya, saya terima di kebetulan ya. kita waktu itu sama saya Saintis juga. Iya. Jadi, aduh ya jadi kontak erat pertama ya. Kami kontak Jadi, dengan jadi pertama 15 orang dan merasakan bagaimana di stigma masyarakat. Iya, Tapi saya benar. nggak ngomongin saya nih dokter, ngomongin pada dokter Iya, saya oke. menerima konsul. Menurut konsul ya. Bagaimana Nah, pas yang pertama. melihat menerima konsul? Oke, Maret ya waktu itu ya. Maret tanggal 20. Saya ingat kasus pertama di Wuhan Desember 2019. Iya, Kasus benar. pertama di Jakarta itu sekitar Maret. Januari. Januari. Itu kita di sini masih sempat acara apa gitu ya. Semua masih Masih belum ya Belum masih sadar. ada kehidupan seperti biasa-biasa, Iya. nggak ada new normal, new adaptation, nggak ada. Iya. Tahu-tahu gitu kan. Di Maret itu ya, saya lupa tanggal berapa ada konsul IGD. Tanggal 20 dok. 20 ya. Ingat ya. Dia ngawal IGD soalnya kan. Ya, aduh kayak gini. Wah, ini jangan-jangan nih, apalagi setelah ditelusuri ada riwayat dari luar kota ikut pertemuan yang peserta pertemuannya dari multi daerah. Iya. Salah satunya dari daerah merah yang Jakarta itu. Gitu kan. Narasumbernya. Ya, narasumbernya. Iya. Berdasarkan teori yang sudah kita punya dan keilmuan yang ada waktu itu, wajib kita curigai sebagai suspek. Waktu itu istilahnya masih PDP ya. Kira-kira apa yang ditemukan gejala? Ya, khasnya itu waktu temu dia. Waktu itu ada batuk, ada demam ya. Ada sesak. Sesak, ya ada sesak. Lihat gambaran infiltrat juga ada. Hmm. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Semuanya curiga kayak gitu kan. Iya. Pasien jujur, pasien ngaku kalau dari mana ini udah ketemu semua. Kebetulan pasiennya sangat-sangat kooperatif, Kooperatif. semuanya dibilangin gitu. Berarti dia Dan- lantas dong. Ya, nah kita belum punya fasilitas untuk itu ya waktu itu belum punya sama sekali gitu kan. Satu-satunya harapan kita adalah kita menelpon untuk dirujuk, yang alhamdulillah bisa itu lega sekali bisa tuh. Iya. Tapi masih H2C, harap-harap cemas. Itu kan. Walaupun yakin iya tapi berharap enggak. Nah, gitu. Jadi kira-kira berapa persen untuk keyakinannya saat itu tuh dok? 70 sih. 70. Masih 70. Kalau 70 tuh udah mendekati. Udah mendekati gitu kan. Waktu itu pun belum ada pemeriksaan PCR. Belum ada. Kita harus kirim ke Jakarta waktu itu. Kirim ya? ke Jakarta. Untungnya salah seorang beliau yang sudah sangat kita kenal memfasilitasi kita, menyampaikan karena ini barangnya ada, tunggu berapa hari lagi ini ready di sini gitu kan. Iya. Kita kan komunikasi ya sama beliau malam itu kan. Minggu kemarin kan sudah dalam perencanaan. kan? Iya, udah balik dari Jakarta, tunggu ready. Pasien silakan dikirim begitu. Kita akan periksa langsung. Iya. Mas makin H2C gitu kemudian kan udah ilmunya makin banyak kan, udah menunggu mau di swab tuh udah ada 80 nih 90% iya nih gitu kan. Iya. Keyakinan makin bertambah. Ternyata top di telepon siang atau jam berapa?
dokter Riki ini pasiennya bla bla dan dia positif. Hari Kamis itu. Hari Kamis. Hari Kamis ya. Nah, enak ya. Nah itulah, jadi masih campur aduk seperti itu. Enggak kira-kira di fasilitas rujukan diapain ya? Udah ada obat ini enggak? Gitu kan waktu itu kan banyak sekali ya yang mesti pakai obat ini itu sama. Pasti waktu itu kondisi kita itu tidak lengkap semua. Enggak, kita benar-benar tidak siap gitu ya. Setelah itu ya kalau nggak salah kita rapat ya. Seninnya kita harus siapkan ruangan gitu. Intinya benar-benar tidak siap. Kalaulah waktu itu kita tidak ambil keputusan dirawat, mungkin transmisinya udah terjadi duluan di rumah sakit kita gitu kan. Iya, jadi bukan di 01, di 0 sampai 0 sekian pesel semua tuh. Berarti kemarin itu memang feelingnya kuat ya dok? Iya. Melihat gejala semuanya ya. Dan itu memang kasus 01 ternyata. 01 ya. Alhamdulillah. Sumbar. Itu kan dulu ya perasaan dulu Ya. penemukan pertama dok. Ya. Kalau perasaan sekarang gimana? Sekarang, ada perbedaan nggak? ya terus terang dengan yang kita sudah punya, walaupun kita masih kalau katakan ideal belum ya, kalau kita katakan ideal belum, tapi kita sudah lebih pede. Kenapa? Sekarang ini PPE apa namanya hazmat dan segala macam itu boleh dikatakan udah lengkap lah kita, udah lengkap. Kemudian tata letak ruangan pun kita sudah ada sesuai lah, ada anti-room, ada ini, pasien juga salah satu di dalam. Kita sudah cukup pede untuk merawat pasien yang sesuai dengan yang di-SK-kan untuk kita, pasien ringan sedang ya. Berarti kalau disimpulkan yang awal tuh kita nggak pede, was-was karena kita merasa nggak aman. Nggak aman dari segi APD dan ruangannya sendiri. Dan ini obat-obat kita pun sangat terbatas waktu itu. Dan mungkin juga ilmu kita masih belum banyak. Nah, ilmu masih jauh sekali, belum webinar sana itu belum banyak. Sekarang udah banyak sekali gitu kan. Kalau sekarang kan kita udah kayak siklus saja, lagi masuk pasien kita ikut putaran ini seperti itu. Kalau ini tambahan antivirusnya kita sudah punya. Yang high flow nasal kanal kita juga udah punya bantuan tuh. Walaupun kita masih belum bisa merawat pasien berat ya, tapi setidaknya untuk pasien-pasien sedang kita sudah cukup gitu ya merawat di sini. Kalau boleh gambarkan dok secara individualnya, ya. Bandingkan yang dulu dengan sekarang gitu, dari mulai perasaannya, bagaimana tuh maksudnya? Kalau saya ini terus terang ya, di awal ini 2021 ya sekarang ya. Sampai pertengahan 2020 itulah saya nyaris nggak bisa tidur sama ini, terus terang nih dokter. Ya awal ya? Ya, saya nyaris nggak, karena setiap malam kecemasan nih pasien masuk pasti COVID. Kemudian saya visit lagi. Kecemasan saya pertama bukan menerima pasien itu saja sebenarnya, karena kita waktu itu kita sudah mulai pakai hazmat segala macam. Tapi memutuskan ini mau dimasukkan COVID atau tidak. Kenapa? Awal-awal tuh pasien berat semua yang masuk. Iya benar. Kalau dia meninggal harus ada keputusan. Dia selenggarakan secara COVID atau enggak. Ini penolakan kan masih banyak. Banyak sekali ya. Nanti kita sudah putuskan begini suspek nih di COVID, kita rawat terus meninggal gitu kan. Mungkin dokter Yantis pun nggak tidur itu malam ditelepon terus, ini gimana pasien melakukan segala macam gitu kan. Sama kami di PGP juga gitu kan. Tahu-tahu satu hari lagi keluar hasilnya katakanlah nggak positif gitu kan. Nah, ngamuk pasien sama kita. Pemikiran seperti itu yang bikin kita lebih stres, bukan menangani pasiennya, tapi stigmanya tadi. Tadi ya dok. Nah sekarang karena udah agak lebih biasa, kita santai aja, pasien berat pun masuk, Jamil masih ada ruang kita rujuk, kalau nggak pasien udah bisa diberi pengertian. Nyaris nggak ada lagi penolakan seperti itu. Mungkin karena sudah semuanya sakit gitu kan. Iya, karena masyarakat juga mungkin udah nggak biasa ya. Jadi saya yang bikin nggak bisa tidur tuh bukan karena nggak bisa nangani pasiennya, tapi penanganan terhadap keluarga ini yang bikin bingung. Masalah internalnya gitu. Iya, internal ya. Masalah sosialnya. Ya, masalah medisnya nggak ada masalah. Kita udah siap dengan perlindungan kita ada, obat-obat kita juga ada. Lapor waktu itu masih belum bisa cepat kan, masih nunggu sekian hari kita. Waktu kita masih berdebat masalah ngambil swab. Iya, swabnya berapa? Kapan swabnya diantar ini segala macam. Ini meninggal 2. Sekarang udah ada city value membantu kita semacam kan. Berarti kalau sekarang bisa dibilang sudah berjalan ya. Udah berjalan, udah biasa lah. Sudah ada peluang. Tapi masih ada nggak hambatan yang sekarang kira-kira yang masih? Hambatannya paling gini, kalau pasien udah pasien positif, dia masih positif tapi sudah nggak merasa ada gejala, minta pulangnya nggak lagi tapi nggak sedulu ininya kan. Udah boleh pulang nggak, udah boleh tiap-tiap visit itu terus yang dibilang kan.
Iya, iya. Itu yang susah gitu kan. Belum lagi nanti itu kan secara pelayanan, secara administratif mungkin dokter Yantis lebih tahu bagaimana pengklaiman ini itu sama macam kan. Memang Kelengkapan berkas gitu kan. Kalau bagi kami kan kami itu pelayanan, kita kasih obat ini, kita tulis ini macam gitu kan. Nggak terlalu sih masalahnya sekarang. Jadi kalau dilihat pun dari masyarakat yang dulunya sangat takut. Iya. Tapi sekarang sih kayaknya udah banyak. Mau ya, penerimaan kita juga ya. ya. Masuk IGD nanti ada standar COVID. Kalau misalnya ada rapidnya positif, dirawat COVID. Ya mau pasien itu. Tapi yang nggak maunya dicurang, gitu udah baikan diminta pulang gitu kan. Padahal masih positif. Berarti itu ya. kita serahkan ke Dinkes. Ya. Tapi jarang yang benar-benar kita lepasin dikasih pengertian mau mandiri. Iya sih, karena mungkin kalau kita tanya mungkin bisa kita bertanya pasien itu gimana lah perasaan dia di dalam gitu, benar. Mungkin selanjutnya kita cari pasien di dalam COVID. Iya, itu yang ditanya. Ya, maksudnya biar imbang. Coba wawancara, coba wawancari pasien-pasien yang udah gejalanya udah minimal. Mulai dari yang berat dulu, terus gejalanya udah minimal, udah bosan, nunggu swabnya positif dulu, yang persisten positif itu. Sementara kita belum ada panduan mau diapain gitu kan. Dipulangin salah, nggak dipulangin juga. Ngapain gitu kan? Itu susah gitu kan? Puasa doang. Iya. Apa nanti kita cari narasumber yang lain. Nah jadi kan kita udah dengar nih semua itu tentang COVID. Udah banyak lah yang kita dapat. Ini juga perasaannya ada nggak kira-kira dok hal-hal atau pesan-pesan khusus nih kepada tenaga kesehatan atau kepada masyarakat ataupun kepada keluarga yang mau pasien COVID? Terus yang perlu jadi perhatian khusus buat mereka dan juga untuk dirinya sendiri gitu mas dalam melakukan istilahnya kita memutus rantai. Yang pertama mungkin ke kita sesama petugas kesehatan gitu. Ya. Kita adalah contoh bagi orang luar. Gitu kan? Kita adalah yang dianggap atau memang seharusnya paling mengerti tentang kita role model lah gitu bahasa. Role model, gitu kan? Kita tidak hanya harus mengerti medisnya, tapi apa yang sudah disampaikan tentang 3M itu. Janganlah kita berkumpul-kumpul segala tidak sesuai dengan yang kita sampaikan. Itu kalau istilah bahasanya hipokrit ya, munafik kalau kasarnya gitu kan. Orang disuruh ini kita nggak kayak gini. Ngapain ngumpul-ngumpul? Terus orang kan lihat bagaimana orang bisa patuh kalau kita sendiri seperti itu. Bukan saja termasuk pada bukan untuk kesehatan saja ya. Aparat lah, petugas, pokoknya yang pegawai lah yang dianggap jadi contoh atau role model, kan? Itu dulu. Kemudian baru ke masyarakat. Nah, kalau udah ada contoh yang kayak gitu, ikutilah. Gitu, kan? Semuanya itu bukan untuk kepentingan pribadi, nggak ada apa itu. Buat bapak, ibu dan keluarga di rumah juga. Coba kalau gimana kalau memang nggak percaya sama COVID, kan kasar juga kalau kita nggak usah datang ke rumah sakit kan. Nggak boleh kan kayak gitu kan tapi kalau dia nggak percaya tapi ketika sakit ini banyak komentar gitu kan takut dia nggak percaya tapi ketika ada tetangga yang sakit ngelak nggak boleh kayak gitu. Satu pemahaman saja lah ini memang ada itu nggak dikarang-karang. Kita bisa lihat ronsen dari hari ke hari pasien memburuk kalau tidak ditangani baik. Itu dari mana? Secara ilmu nggak mungkin penyakit biasa saja kayak pneumonia bisa seburuk itu dengan cepat. Ada sesuatu yang menyebabkannya memang ada gitu kan. Balik lagi melenceng ya ke kita tadi ya, kita jadilah diri kita memang role model yang berikan contoh yang buruk. Gitu. Itu yang utama sebenarnya. Apa lagi ya, karena kita menghadapi musuh yang tidak jelas gitu kan, kita harus lebih ekstra hati-hati dengan cara yang setidaknya kita tahu cuma itu yang 3 itu gitu. Jangan sampai datang ke rumah sakit. Terus kalau memang udah ada gejala penciuman yang hilang atau nggak enak badan, segera periksa. Kalau malu periksa, diam-diam aja dulu di rumah. Tingkatkan imun, isolasi dulu, jangan menambah masalah. Gitu kan? Ini nggak selesai gitu kan. Lihatlah ada berapa yang masalahnya nggak selesai, tugas kami juga nggak akan selesai gitu kan. Masalah daerah, masalah negara, masalah ekonomi semacam akan terimbas semuanya. Itu terlalu global nanti, itu tugas pemerintah yang menyampaikan. Kita yang lingkungan kita saja dulu. Saya tadi tertarik dengan kata-kata percaya. Percaya bahwa masyarakat COVID ini ada. Kira-kira ada nggak hal-hal khusus yang bisa dilihat masyarakat sehingga mereka harus percaya bahwa COVID ini ada gitu? Ya, saya udah waktu itu saya tertarik juga salah satu rekan kita di IGD gitu. Dia posting tuh di statusnya, ini pasien waktu masuk ini. Nah, nggak percaya apa lagi nih kayak gini nih.
Iya. Itu bukti objektif loh. Kalau kita bilang iya nih hasil labnya positif, hasil lab itu bisa dibikin atau banyak aja spekulasi. Oh, iya. Ronsen nggak bisa dibohong-bohongi, Iya. itu nggak bisa dibohongi. Nih hari ini kayak gini gitu, minta pulang paksa, 3 hari lagi datang, udah kayak gini. Penyakit apa yang bisa kayak gitu? Dalam waktu Nggak ada. terjadi. Iya, habis itulah yang infeksi dia itu. Saya juga pernah dengar nih, kalau nggak percaya sama COVID, datang ke ruang rawat inap COVID. Datang Lihat- aja gitu lihat kan. pasien yang terminal ya dok. Iya, terminal Seperti gitu kan. apa lah kesakitan. Ah, ya. Itu kalau Kalau ini kalau ada punya yang- nyali, kalau enggak setidaknya dari ini kita lihat ini kayak gini. Enggak kita kadang-kadang mana mungkin ronsen di kan diedit, enggak ada Iya. orang yang ke ronsen. Ya, boleh lah. Kayak gitu jadinya. Iya, ini ada terus kira-kira nggak dok, COVID ini kan cara memutusnya kan nggak bisa pribadi ya, harus Iya. bekerja sama. Ya, Ada nggak clue untuk pemerintah nih misalnya ya. dalam menangani COVID ini, ada nggak apa masukan atau mungkin apa yang ingin dokter Kalau sampaikan? bagi saya sih apa yang selalu pemerintah udah bagus, cuma konsisten gitu kan. Konsisten aja, ya. Konsistensi ya. Jadi kalau dilarang sama-sama dilarang semua, tuh boleh. Kayak gitu. Jadi jangan membuat bukan polemik ya. Jangan membuat masyarakat atau pemerintah pun kan bermodal ya, membuat Iya. jadi bingung gitu. Ini kok boleh itu enggak kayak gitulah. Konsisten. Berarti menurut Konsisten dokter aja. sekarang mereka masih banyak yang belum konsisten. Saya nggak mau Kebijakannya- mengatakan dia Iya. tidak konsisten, tapi Atau saran saya ini, konsisten. kebijakannya sudah bagus lah semuanya. Udah. Cuma bagaimana kebijakan itu berjalan seperti Iya. sebagaimana harusnya. Sudah bagus. Kan, oke. Kita sebenarnya kan mikirnya kayak gini juga, pemerintah di samping ini kan masalah kesehatan ya. Masalah kesehatan hanyalah salah satu dari masalah di Oh, pemerintah. iya. Masalah ekonomi sosial juga Tapi pemerintah pengaruh juga harus pikirkan. Oh. Karena tapi sekarang karena nyangkut yang sini ini lebih diprioritaskan. Jadi program apa yang udah bikin konsisten menjalankan. Iya. Itu aja. Jadi intinya sebenarnya kalau kita konsisten dengan yang sudah kita buat, Iya. kan kita buatnya kan nggak sembarang ya, Ulang-ulang. berdasarkan ada ilmiahnya. Ada ya kebijakan. pakar-pakar yang bikin kan. Mungkin salah satu kita ngomongin konsisten menerapkan 3M. Ya itu aja. konsisten aja. Insya Allah kita bisa cepat memutus rantai COVID ya dok ya. Kayaknya menarik sekali nih bincang kita hari ini. Udah banyak ilmu ya dok kita dapatkan. Salah satunya COVID ya. COVID yang gimana kita konsisten menerapkan 3M dan juga mudah-mudahan masyarakat juga paham COVID ini ada loh, dengan dan juga percaya vaksin tuh vaksin lah, walaupun Vaksin, kita mungkin belum terlindungi 100%, tapi kita wajib vaksin karena membeli vaksin itu juga mahal ya dok ya. Nah, jadi tolonglah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian ini ada nggak kata-kata terakhir untuk kita semua, maksudnya untuk keluarganya Iya. terakhirnya yang bisa jadikan pelajaran Ya, buat kita semua. kita semua sama-sama berharap keluar dari masalah ini, supaya kehidupan kita lagi kembali seperti biasa. Lakukan saja lah apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dihimbau. Itu aja dikit, kalau bagi saya itu aja. Supaya intinya supaya kita bisa kepada kehidupan yang seperti Iya, biasa. kembali. Ya. Ayo kita konsisten. Itulah, ya. Ikuti. Karena kita nggak perlu kita nyari jalan kita sendiri. Iya. Orang-orang di luar sudah berpikir yang terbaik buat kita. Tinggal ngikuti aja. Gitu ya. Ya, makasih dokter Riki. Ini ada 3 hal yang bisa kami simpulkan ya. Yang pertama, dokter Riki menganalogikan vaksin itu seperti orang Tengah di badai tengah hujan, ada obat. hujan, dia nggak punya apa-apa, cuma Ya. dia punya satu nih Ya, di sebelah cuma ada. Ya. yang sederhana, tapi dia yakin walaupun sederhana cuma selembar daun Ya. bisa membawa dia sampai ke tujuannya, walaupun basah tapi dia ada lah, dia terlindungi. Jadi itulah vaksin, kita analogikan sebagai vaksin. Kemudian konsisten dari siapapun ya, bukan Ya. pemerintah, untuk melakukan petugas kesehatan. petugas kesehatan ke pemerintah untuk konsisten dan ondel-ondel, intinya untuk melaksanakan apa sih yang sudah kita buat bersama, khususnya kan 3M ya. Ya. 3M ya dok ya. Kemudian untuk kita semua tuh tetap jaga diri, jaga imun ya dok. Ya, Gimana pasti. ya dok, kita kalau mau jaga imun bisa nggak kasih trik-trik Nggak, untuk jaga imun? kembali lagi karena kita menghadapi musuh yang tidak jelas, tidak benar-benar ada
apa obat yang benar-benar efektif untuk ini gitu kan. Jadi semua yang berpotensi untuk obat dan peningkatan imun itu diberdayakan sekarang. Untuk diri sendiri tentunya istirahat yang paling pasti. Istirahat gitu kan. Kembali aja kan seperti dulu, makanan berimbang segala macam itu gitu kan. Dulu kan itu hanya untuk pola sehat, fitness, enggak. Kembali saja kita ke standar itu. Pola makanan yang tidak instan. Jadi sebenarnya sama seperti biasa. Sama aja. Ada bedanya. Ya, seperti yang dulu lagi orang tua kita dulu, makanan yang serba alami, dari istirahat kita cukup gitu kan. Itu aja. Kalau ditanya air jahe segala macam, nggak ada bukti ilmiahnya setahu saya gitu. Tapi apa salahnya? Efek sampingnya juga nggak ada. Enak lagi. Kalau saya nggak bikin, terus terang saya nggak bisa propagandakan karena saya nggak ada bukti ilmiahnya. Testimoni diri saya sendiri. Dulunya sempat tanam jahe di sini rumah untuk itu aja untuk sendiri. Di jahe merah pula tuh. Jadi sekarang ternyata berguna gitu. Udah habis, nyari pasaran juga ada susah. Dan sebelum pandemi pun saya udah suka bikin sendiri gitu kan. Sendiri. Gak ada salah, enak lagi kan. Dokter, ya. percaya juga. Saya percaya itu. Berarti sebenarnya semua yang ada kita manfaatkan aja sesuai dengan keyakinan masing-masing ya, kan. Yang jelas efek sampingnya nggak ada kan. Kemudian yang COVID ini kan sudah setahun. Nah, yang dulu kita udah menghadapi dengan segala was-wasnya, tapi kan pemerintah sudah berjalan membuat sistem. Sekarang kita sudah sama, cuma mungkin perbedaan perasaan sudah ada ya, Dok ya. Nah, yang jelas sih sama-sama kita berharap nih, harapannya kan COVID cepat berlalu. Dulu kan bahasanya badai cepat berlalu. COVID cepat berlalu. Terima kasih Dokter Ricky, masukannya, ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya penonton yang PKRS ya. Makasih Dok. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.